Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta YouTube channel Kisah Para Leluhur Nusantara, pada kesempatan ini kita akan membahas Betoro Katong. Ya, beliau adalah pembawa Islam pertama dan beliau adalah legendaris dari Ponorogo. Raden Katong yang kemudian lazim disebut dengan Betoro Katong, bagi masyarakat Ponorogo mungkin bukan hanya sekedar figur sejarah semata. Hal ini terutama terjadi di kalangan santri yang meyakini bahwa Betoro Katonglah penguasa pertama Ponorogo, sekaligus pelopor penyebaran agama Islam di Ponorogo. Para pecinta YouTube channel Kisah Para Leluhur Nusantara, Betoro Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro. Tidak lain adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya kelima dari selir, yakni Putri Campa yang beragama Islam. Ya, mulai redupnya kekuasaan Majapahit saat kakak tertuanya yaitu Lembu Kenongo berganti nama menjadi Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak Bintoro, Lembu Kanigoro mengikuti jejaknya untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak. Prabu Brawijaya yang kelima yang pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya V dengan menawarkan seorang Putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya V memunculkan reaksi protes dari elit istana yang lain, sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawanya bernama Pujangga Anom Ketut Suryo-Ngalam, seorang penganut Hindu yang berasal dari Bali. Ya, tokoh yang terakhir ini kemudian disersi untuk keluar dari Majapahit dan membangun peradaban baru di Tenggara Gunung Lawu sampai lereng barat Gunung Wilis, yang kemudian dikenal dengan nama Wengker. Kemudian Ki Ageng Ketut Suryo-Ngalam ini dikenal sebagai Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu, dan daerah yang menjadi tempat tinggal Ki Ageng Kutu ini dinamakan Kutu. Kini merupakan daerah yang terdiri dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Jetis. Ki Ageng Kutulah yang kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang kemudian dikenal dengan sebutan reog. Dan reog ini tidak lain merupakan artikulasi kritik simbolik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit yang disimbolkan dengan kepala harimau.
yang ditundukkan dengan rayuan seorang putri campa disimbolkan dengan dadak merak, dan Ki Ageng Kutu sendiri disimbolkan sebagai Pujangga Anom atau sering disebut sebagai Bujangganong yang bijaksana walaupun berwajah buruk. Pada akhirnya, upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo inilah yang pada masa selanjutnya dianggap sebagai ancaman oleh kekuatan Majapahit. Dan selanjutnya, pandangan yang sama dimiliki juga dengan Kesultanan Demak yang notabene sebagai penerus kejayaan Majapahit, walaupun dengan warna Islamnya. Para pecinta YouTube channel Kisah Para Leluhur Nusantara, Sunan Kalijaga bersama muridnya Kiai Muslim atau biasa disebut Ki Ageng Mirah mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo. Kemudian mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan Islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya, yaitu dikenal luas dengan nama Betoro Katong, dengan salah seorang santrinya bernama Seto Aji. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Silakan ikuti video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.